action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok PKWU dan kami akan mewawancarai salah satu dari pedagang makanan khas dari DKI Jakarta, yaitu pedagang kue cubit. Jajanan tradisional kue cubit. Kue cubit ini merupakan jajanan yang sangat populer di kalangan anak sekolah. Kue ini berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan juga susu. Kue ini tergolong imut lantaran berukuran sekitar 4 cm dan bagian atasnya ditaburi sedikit meses. Biasanya dijual dengan menggunakan gerobak dorong di depan sekolah, pasar tradisional, dan tempat umum lainnya. Ada pendapat yang menyatakan kue cubit pertama kali muncul di Jakarta, tapi ada juga yang menyebutnya dari kota Bandung. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa nama kue cubit berasal dari proses pembuatannya. Adonan kue cubit dimasukkan ke dalam cetakan kecil, kemudian dimasak. Setelah matang, pedagang kue cubit akan mencubit kue-kue tersebut menggunakan alat pencapitnya. Namun katanya, kue cubit berakar dari kuliner khas Belanda. Memang, waktu pemerintahan Belanda menguasai Indonesia, mereka meninggalkan tradisi kulinernya. Kue cubit memiliki bentuk dan cara pembuatan yang sama dengan camilan Belanda, yaitu poffertjes. Oke, sekarang kita sudah mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Izin Bapak, boleh perkenalkan dirinya? Bapak Edo. Oh, Bapak Edo. Jadi Bapak Edo ini adalah pembuat kue cubit dan penjual kue cubit yang berletak di depan SMA Negeri 36 Jakarta. Kira-kira Bapak biasanya tuh datang ke sini atau kemana lagi, Pak? Ketuanya di SD. Di SD. Sudah SMP yang terakhir di SMA. Baru 36. Jadi emang banyak banget nih teman-teman destinasi sebelum Bapak ini selesai di SMA 36 Jakarta ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu Bapak sejak kapan sih Bapak menjual kue cubit ini? Apa ya? Udah menginjak 30 tahun. Oh, Udah lama. udah menginjak 30 tahun. Kira-kira dari segitu banyaknya makanan yang ada di DKI Jakarta, khas DKI Jakarta, kenapa Bapak memilih untuk menjual kue cubit ya Pak? Karena pertamanya datang ke Jakarta yang bawa itu yang penjual kue cubit. Oh. Jadi Bapak bukan asli Jakarta ya Pak? Bukan, malah asli Sunda. Asli Sunda. Kira-kira selama Bapak 30 tahun bekerja ini, bisnis Bapak untuk menjual kue cubit bagaimana tuh Pak? Boleh diceritakan mungkin suka dan dukanya? Ya, sukanya ada, dukanya ada. Kira-kira Alhamdulillah cukup aja buat cukup ya keluarga. untuk keluarga. Kira-kira untuk sekarang penjualannya laku nggak nih Pak? Agak kurang. Agak kurang ya? Kurang ya. Kira-kira menurut Bapak faktor yang bisa bikin itu kayak kurang tuh apa Pak? Mungkin dari faktor minatnya? Ya, pokoknya terutama banyak saingannya. Banyak saingannya ya Ya, Pak? pedagangnya makin banyak. Nah, Makin banyak. kita kalau tentang ngomongin tentang keberhasilan yang kurang beruntung gitu Pak, kan kemarin di tahun 2019 kita ada menghadapi pandemi COVID-19 Pak. Kira-kira Bapak sebagai penjual kue cubit ini terdampak nggak sih Pak untuk itu Pak? Banyak kena. Dampak sama. Itu gimana tuh Pak? Mungkin Bapak beralih profesi untuk sementara atau? Beralih profesi enggak, bukan jualan kue cubit. Walaupun ya sedapatnya aja gitu. Berangkat pagi kayak gini, tapi waktu itu kan keliling terus. Deket-deketan lagi keliling. Deket-deketan ya Pak? Oh, kira-kira kan Bapak tadi sudah menyebutkan nih beberapa dari ketidakberhasilan yang sempat terjadi, misalkan ketidakberuntungan. Kira-kira Bapak punya solusi nggak sih Pak untuk kurang lebih mencegah hal itu terjadi, misalkan tadi faktor karena pesaingnya banyak, itu mungkin Bapak ada punya solusi nggak sih Pak? Solusinya apa ya? Itu pun solusinya banyak, apa pindah jualan, jualan. apa ganti jualan gitu. Dinamis aja ya Pak yang penting ya Pak? Iya. Kira-kira karakteristik dari kue cubit ini yang kayak benar-benar khas itu apa sih Pak? Yang bikin orang-orang tertarik? Bang, mau dong bang. Oh, setengah matangnya lagi kayaknya. setengah matangnya ya, Pak? ya. Lagi diwawancara.
Jadi emang peminatnya banyak yang setengah matang itu ya Pak? Iya, Jadi setengah kayak matang emang. lebih nikmat ya Pak? Iya, iya. Sekarang kan sudah zaman sosial media nih Pak, apa-apa dengan handphone. Kira-kira Bapak tertarik nggak sih untuk ke arah situ gitu? Memanfaatkan Tertarik teknologi. juga sih kayaknya kalau ada yang ituin mah. Kira-kira kalau emang ada yang bisa ditambahkan atau dikembangkan dari kue cubit ini, Bapak memilih apa? Misalkan inovasi baru untuk menarik golongan-golongan yang mungkin Bapak belum pernah capai sebelumnya. Kalau itu masih bingung. Masih bingung ya Pak? Kalau belum itu harus ke daerah rame dan dari sekolah. Kira-kira Bapak optimis gak Pak untuk peluang Bapak ke depannya sebagai penjual kue cubit ini bakal terus eksis gitu? Nah, optimis lah. Optimis. Ya. Bapak boleh kasih kata-kata yang menggambarkan kue cubit banget nih sebagai makanan tradisional Jakarta. Ada nggak kata-katanya Pak? Lah namanya kue cubit Kue aja. cubit. Emang kue cubit dari dulunya juga bilang kue cubit. Kue cubit. Mungkin dari saya, dari kami sekian. Terima kasih Pak Edo sudah mau menyempatkan waktunya untuk melaksanakan sesi tanya jawab ini. Terima kasih Pak Edo. Ide bisnis. Kami melihat kue cubit sebagai salah satu makanan penutup ringan yang sering kali dijumpai sebagai makanan ringan yang juga enak. Kami tertarik untuk membuat variasi-variasi kue cubit yang dikemas dengan cita rasa zaman now dan mengikuti tren terkini. Pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami dengan menggunakan beberapa media seperti promosi video, foto, poster, dan sebagainya. Menggunakan media digital maupun secara langsung melalui penawaran. Kami juga akan membuat target orang-orang penggemar makanan manis di sekolah, baik murid, guru, serta warga sekolah lainnya. Anggaran dana dan bahan. Alat-alat, mangkuk besar milik sendiri, mixer atau pengocok milik sendiri, gelas takar milik sendiri, cetakan kue cubit seharga 30.000, berjumlah 12 lubang. Bahan-bahan 1 kg terigu seharga 15.000, 1 kg gula pasir sekitar 16.000, 250 gram margarin seharga 12.000, 250 gram susu cair seharga 7.000, baking powder seharga 6.000, baking soda seharga 6.000, vanili bubuk 2 bungkus kecil sekitar 2.000, garam sebungkus seharga 5.000, tambahan topping mesis, keju, KitKat seharga 15.000, dan modal utamanya itu 120.000. Inovasi. Kami memilih modifikasi makanan khas DKI Jakarta dengan modifikasi rasa dan pengemasan produk. Kami akan membuat cita rasa kue cubit dengan rasa-rasa kekinian seperti red velvet, matcha, coklat, atau isian, dan yang lain. Dengan demikian, kami dapat menarik penikmat-penikmat tertentu dengan mengkombinasikan rasa tersebut ke dalam kue cubit kami. Variasi juga dapat bertambah sejalan dengan permintaan. Packaging. Kami juga membuat pengemasan kue cubit kami dengan kemasan yang premium, yang dapat menunjukkan produk kami sebagai produk yang premium, higienis, dan kekinian. Selanjutnya ada SWOT. Ada strength, varian inovatif, beragam rasa dan topping unik untuk menarik pelanggan. Terus ada desain menarik, kemasan dan presentasi yang eye-catching untuk daya tarik visual. Ketiga ada fleksibilitas penjualan, bisa dijual secara online atau melalui kios fisik. Keempat ada produksi, menggunakan modal yang dapat dikatakan tidak begitu besar dengan posibilitas omset yang tinggi. Dan ada opportunities, ada ekspansi menu, fleksibel, pemanfaatan FOMO, tren pembaharuan menarik pada makanan tradisional. Dan ada juga weakness-nya, sesuai selera masyarakat, keterbatasan produksi, persaingan tinggi, dan cara penyajiannya. Dan ada threats-nya juga, perubahan selera, pihak yang menantang makanan tradisional dimodifikasikan, dan ada harga penjualan yang di atas harga asli kue cubit lainnya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러